Spoiler Swallowed Star episode 40 yang berjudul, Keberadaan yang Melampaui Level Wargot. Luo Feng, Luo Feng. Sita besar dan biadab ini berteriak dalam aksen Cinanya. Suara mendesing. Luo Feng juga berhenti karena terkejut ketika dia berdiri di sampingnya. Dia memandang Great Bear Keita yang terkenal ini dengan penuh minat, kamu tidak akan melarikan diri. Petik 2. Great Bear Keita tertawa tak berdaya ketika dia berkata dalam aksen China-nya, Luo Feng, kekuatanku, tidak sebanding dengan milikmu. Aku mengakui kekalahan. Aku, bersedia memberi, semua, roh alam, kepada kamu. Petik 2. Hehe, Luo Feng tersenyum karena terkejut. Keita beruang besar ini sungguh menarik. Tapi Great Bear Keita tertawa pahit di dalam. Ketika dia berbicara dengan pantom Demon Katalan, dia mengetahui bahwa Luo Feng sudah menjadi pembaca roh di puncak level Wargot tingkat mahir, seorang pejuang yang layak dengan gelar, Wargot tak terkalahkan. Seorang petarung di level ini, dapat mengguncang atasan manapun dengan hanya satu kata. Dan jika dia ingin membunuh Keita, 6 pisau lempar dapat dengan segera meledakkan Great Bear Keita menjadi bubur. Keita tidak memiliki set dewa hitam. Bagus, aku tahu kamu memiliki 2 roh alam di tasmu. Serahkan mereka, tersenyum Luo Feng, aku tidak akan membunuhmu. Oke, beruang besar Keita tidak terkejut bahwa Luo Feng tahu berapa banyak roh alam yang dimilikinya. Dengan kekuatan spiritualnya, mungkinkah Luo Feng tidak tahu harta apa yang dimiliki Great Bear Keita? Catch, Great Bear Keita mengeluarkan 2000 tahun hati Willow dan langsung melemparkannya ke arah Luo Feng. Bagus, Luo Feng tersenyum ketika kekuatan rohaninya membungkus hati Willow ke 2000 tahun dan menempatkannya di sebelah hati Willow-nya 10.000 tahun, di saku seragam pertempurannya. Great Bear Keita sedikit tersenyum, kalau begitu aku akan pergi dulu. Jika kamu pernah pergi ke Eropa dan membutuhkan sesuatu, kamu dapat menemukan aku. Kita lebih baik minum-minum lain kali di Palace of Wargods di ruang virtual. Setelah mengatakan itu, Great Bear Keita segera pergi. Cukup bergairah bukan? Luo Feng tertawa. Istana ruang virtual Wargods. Luo Feng tahu, bahwa siapapun dengan gelar Wargot di bumi dapat bergabung dengan Istana Wargods. Istana Wargods ini dibangun oleh para pejuang seperti Hong dan Dewa Guntur saat itu. Sekarang dia mengetahui bahwa Istana Wargods sebenarnya di ruang virtual. Keita menyerahkan kepadanya hati 1000 tahun yang dia miliki, jadi Luo Feng dalam suasana hati yang baik. Di atas pulau berkabut, Luo Feng berdiri di perisainya di ketinggian 200 meter di langit saat dia melihat ke bawah di seluruh pulau berkabut. Pada saat yang sama, kekuatan rohaninya meluas dan berusaha menemukan Li Yao. Li Yao ini pasti bisa bersembunyi dengan cermat. Dia tidak membuat suara sama sekali. Kekuatan spiritualku juga tidak bisa menemukannya. Luo Feng mengerutkan kening ketika dia berdiri di perisainya, wajahnya cukup tak berdaya. Mendadak, Luo Feng membalikkan kepalanya. Di kejauhan, lampu merah menyala dengan cepat terbang dari cakrawala, seolah-olah itu adalah asteroid. Di malam yang gelap, lampu merah menyala ini cukup mencolok. Suara mendesing. Lampu merah menyala berhenti di depan Luo Feng, dan ternyata itu adalah seorang pria kulit putih dengan rambut coklat keriting dalam satu set seragam pertempuran. Sementara pria kulit putih ini melayang di udara, udara di sekitarnya tampak berputar. Sedikit api membakar tubuhnya. Pria yang terbakar memandang Luo Feng dan berbicara dalam bahasa Inggris, "Siapa kamu?" Petik 2. Luo Feng terkejut. Api di tubuhnya. Penerbangan. Ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui level Wargot. Aku Luo Feng, dari Dojo Limits. Luo Feng berdiri di perisainya dan sedikit membungkuk di udara untuk menunjukkan rasa hormatnya.
Luo Feng. Pria yang terbakar ini sedikit mengangguk dan kemudian dengan galak berteriak, "Katalan, kalian berempat keluar." Suaranya yang kuat dengan cepat menggerakkan seluruh pulau. Suara mendesing. Sekelompok ledakan sonik segera terdengar di seluruh pulau berkabut. Tak lama kemudian, kekuatan spiritual Luo Feng menemukan 4 orang berkumpul di bawah, Phantom Demon Katalan, Herring Liao, Blood Shadow Ethan, dan Great Bear Keita. Perwakilan FAR. 4 orang di bawah dengan hormat memberi salam. Phantom Demon Katalan dan yang lainnya melihat ke arah pesawat tempur yang dilapisi api di langit malam dan terkejut. Tepat setelah Luo Feng mencuri hati Willow 1000 tahun, Phantom Demon Katalan segera menghubungi gurunya. Gurunya menghubungi keberadaan yang melampaui level Wargot. Tapi siapa yang akan berpikir? Seseorang akan tiba begitu cepat. Aku kebetulan melatih diri di benua Australia. Tepat ketika gurumu menghubungiku, aku bergegas ke sini secepat mungkin. Perwakilan FAR, yang diselimuti api, tersenyum ketika berkata, "Bagaimana semangat panen alammu?" Petik 2. Perwakilan FAR. Liao berteriak dalam bahasa Inggris, "Hati Willow 10.000 tahun paling berharga yang kami temukan dicuri oleh Luo Feng ini. Dia juga mencuri hati Willow 3.000 tahun." Petik 2. Di malam hari, wajah Luo Feng sedikit berubah saat dia melayang di udara. Perwakilan, Luo Feng, FAR memandang ke arah Luo Feng dan matanya menjadi dingin, "Serahkan hati Willow 10.000 tahun dan hati Willow 3.000 tahun." Suara mendesing. Luo Feng berbalik dan berlari. Mau lari. Perwakilan FAR langsung berubah menjadi lampu merah yang mengalir saat ia mengejar. Meskipun perwakilan FAR adalah eksistensi yang melampaui level Wargot, semua Wargot dan eksistensi yang melampaui level Wargot adalah anggota Istana Wargot. Ada aturan di Istana Wargots. Salah satu aturan itu adalah bahwa, kecuali mereka memiliki alasan yang cukup baik, keberadaan yang melampaui level Wargot tidak diperbolehkan untuk membunuh Wargot. Selanjutnya, Luo Feng berasal dari Dojo Limits. Keberadaan yang melampaui level Wargot di seluruh dunia tidak akan mudah dipusingkan dengan Dojo of Limits. Meskipun dia tidak akan membunuh siapapun, perwakilan FAR pasti perlu mengambil hati Willow 10.000 tahun. Wajah perwakilan FAR, yang berubah menjadi api, tiba-tiba berubah saat ia melaju. Namun, jarak antara dia dan Luo Feng tidak memendek, tetapi malah memanjang. Seperti yang aku pikirkan, Luo Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia dengan cepat terbang ke depan dan menoleh ke belakang. Kecepatan terbang perwakilan ini tidak secepat milikku. Ketika dia terbang ke sini tadi, aku merasa bahwa kecepatan terbangnya sekitar setengah dari kecepatan maksimumku. Dan sekarang, bahkan ketika dia keluar semua, dia masih lebih lambat dariku sedikit. Ledakan. Perwakilan FAR, yang tubuhnya dikelilingi oleh api, dengan cepat turun ke pulau berkabut. Liao dan yang lainnya terkejut, sepertinya perwakilan FAR tidak dapat menangkap Luo Feng. "Cepat, kita akan berpisah dan mencari roh alam. Jika kamu tidak dapat menangani sesuatu, hubungi aku segera," teriak perwakilan FAR. "Iya nih." Katalan dan yang lainnya segera berlari ke kedalaman pulau berkabut. Saat berlari, Liao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Katalan, bagaimana bisa perwakilan FAR tidak bisa mengejar Luo Feng? Keberadaan yang melampaui level Wargot jauh lebih kuat daripada Wargot," kata Katalan rendah. "Namun, di udara, mereka tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatan mereka. Jika mereka berlari di tanah, mereka sangat cepat. Sedangkan untuk terbang, meski keberadaan yang melampaui level Wargot bisa terbang, kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan mereka di darat." Liao, Keita, dan Ethan menyadari. Kembali ketika Luo Feng mencuri hati Willow 1000 tahun pertama,
Katalan sudah mengatakan, bahkan keberadaan yang melampaui level Wargot tidak akan mengejar pembaca level tingkat Wargot tingkat lanjut di bawah tanah. Memang, keberadaan yang melampaui level Wargot sangat kuat. Tapi masuk akal. Jika mereka berada di darat, mereka bisa menangkap Luo Feng dalam sekejap. Tapi di udara, kaki mereka yang kuat tidak dapat digunakan untuk berlari, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan kemampuan khusus mereka untuk terbang. Meskipun mereka terbang dengan cepat, bahkan lebih cepat dari beberapa pembaca roh, mereka masih lebih lambat dari pembaca roh di puncak level Wargot canggih. Luo Feng berbalik dan melayang di ketinggian 300 hingga 400 meter di atas pulau berkabut, kekuatan spiritualnya menyebar. Ledakan. Udara tiba-tiba bergetar dan lampu merah keunguan berhenti di udara di atas Luo Feng dalam sekejap mata. Itu memang jet tempur segitiga merah keunguan. Dari segi penampilan, jet tempur segitiga ramping ini hampir sama dengan yang Hong naik terakhir kali, hanya warnanya yang berbeda. Hualah, palka terbuka secara otomatis. Dua bayangan terbang keluar dan palka jet tempur secara otomatis ditutup karena hanya melayang di udara. Jet tempur Dojo of Limits, wajah Luo Feng sangat bersukacita. Kamu Luo Feng. Kedua bayangan itu melayang di samping Luo Feng. Salah satu dari mereka memiliki rambut panjang yang tergerai dan selalu tersenyum. Dia memberikan perasaan angin yang tenang dan menyenangkan. Adapun orang yang melayang di sampingnya, dia sedingin es dan setinggi gunung. Dia memakai topeng emas. Luo Feng menyapa dua simpatisan, Luo Feng membungkuk. Bagaimana di sana? Tanya penyelidik Liu. Luo Feng menjawab, investigator, salah satu eksistensi yang melampaui level Wargot dari aliansi SDM, perwakilan FAR, baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Adapun hati pohon Willow, ada 9.000 tahun Willow hati dan 10.000 hati Willow. 6 dari 1.000 tahun hati Willow ada di tangan mereka. Aku mengkonsumsi jantung Willow 1.000 tahun lebih awal dan mengambil jantung Willow 2.000 tahun dan jantung Willow 10.000 tahun. Investigator Liu tersenyum ketika dia sedikit mengangguk, 10.000 tahun hati yang tipis. Tidak buruk. Ledakan. Pada saat ini, lampu merah yang mengalir mendekati dari bawah, itu memang mewakili FAR. Perwakilan Asteris Liu, FAR memandang penyelidik Liu. Ketika dia melihat pria bertopeng emas di samping, dia mengeluarkan wajah terkejut. Perwakilan FAR, semua roh alam di pulau berkabut ini, akan pergi ke Dojo Limits. Kamu tidak memiliki keberatan apapun, kata penyelidik Liu dengan tenang. Nyala api di tubuh FAR meledak dengan ganas ketika dia berteriak dengan marah, investigator Liu, jangan melewati batas. Kami menemukan pulau berkabut ini lebih dulu. Kalian tidak menemukannya lebih dulu, aku tahu. Luo Feng memotong, kamu dapat meminta Katalan, Liao, dan yang lainnya untuk mengonfirmasi. Memang, Luo Feng sebenarnya yang pertama datang ke pulau berkabut ini. Setelah itu, dia sengaja menyalakan arloji komunikasi taktisnya untuk memikat Liao di sini. Jika Liao tidak datang, maka Luo Feng tidak akan mengenali harta itu. Haha, dengar itu. Penyelidik Liu tersenyum, pihak kita menemukannya terlebih dahulu. Penyelidik, FAR mencibir, tidak ada yang memiliki pulau berkabut ini. Mengapa kami menyerahkannya ke Dojo Limits kamu? Jika kalian tidak semua berbicara, maka mari kita memperebutkan mereka secara adil. Siapapun yang menemukan roh alam, dapat menjaganya. Petik 2. Penyelidik Liu tersenyum pada perwakilan FAR ketika dia mendengar ini. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian mengangguk, aku menerima. Itulah